Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaihi minas shalah walau kana syai'un ahabba ilaihi minas shalah la ta'abbada bihil malaikah faminhum raki'un wa minhum sajidun wa qa'imun wa qa'idun. Alhamdulillah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah istiqamahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dan harapan kita semua nanti di hari kiamat kita berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang kita tahu penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bulannya Allah, bulan yang kita tahu diserukan di bulan ini untuk kita banyak-banyak memohon ampun pada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak terkhusus pada diri saya dan antum sekalian untuk kita selalu bertakwa kepada Allah, untuk kita selalu mengerjakan perintah Allah dan terus berusaha untuk menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayuhal ikhwan, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk kita mendapatkan sa'adatud darain, untuk kita mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia, terkhusus kebahagiaan akhirat nanti, terkecuali dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita mengerjakan perintah Allah, dengan kita menjauhkan diri kita dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di aturan-aturan Allah, berjalan di hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah melalui siapa? Melalui Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu daripada perintah Allah, bahkan ini menjadi dasar, menjadi asas, menjadi amal ibadah kita yang lainnya, insya Allah akan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Nabi Muhammad bin Abdullah langsung mendapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan perintah-perintah yang lain melalui pelantara Jibril alaihissalam. Tapi ini perintah langsung Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan ini perintah, yaitu salat 5 waktu. Salat adalah yang sebagaimana kita ketahui, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Apabila kita mengerjakan salat sesuai dengan aturan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka pondasi agama kita akan kuat.
tidak akan bisa ada pemahaman-pemahaman, ada hal-hal yang bisa membuat kita jauh daripada Allah, merusak akidah kita, merusak keyakinan kita ketika datang untuk menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita telah mendirikan salat, mengerjakan salat yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Qala jama'atun minal mufassirin al murad bi dzikrillah huna as-salawatil khams. Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai kita semua yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang beriman bahwasanya kita ini punya Allah, kita ini ciptaan Allah, kita ini akan kembali kepada Allah, kita ini diatur oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dan nanti kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan dengan semua apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, janganlah kalian disibukkan, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian, atau juga bisa dikatakan oleh pekerjaan-pekerjaan kalian, oleh urusan-urusan dunia kalian, dan juga janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berkata kebanyakan daripada ahlul mufassir, orang-orang yang memahami, ulama yang memahami dalam tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud dengan zikrullah di sini adalah salat 5 waktu. Jangan kita disebabkan harta kita, disebabkan pekerjaan kita, disebabkan urusan dunia kita, juga disebabkan anak-anak kita lupa untuk ingat Allah, kita lupa untuk mengerjakan solat 5 waktu. Yang tadi saya katakan, solat 5 waktu ini adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama, qala ma sumiyatis shalah illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih, fa idza qata'a as-shalah in qata'at tilka silah. Tidaklah dinamakan itu salat terkecuali salat itu adalah silah, pelantara, penyambung antara Tuhan Allah dan hambanya. Apabila seorang hamba telah memutuskan salat atau tidak mengerjakan salat, in qata'at tilka silah, maka terputuslah hubungan itu hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ayuhal ikhwan, seorang hamba telah terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tidak mendapatkan kasih sayang Allah, dia tidak akan mendapatkan hidayah daripada Allah, dia akan tidak mendapatkan perlindungan daripada Allah. Sebab kenapa? Sebab dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah dengan cara gimana? Dengan cara meninggalkan salat 5 waktu. Tadi kata Allah dalam firman-Nya, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, janganlah kalian disibukkan, dilalaikan oleh harta kalian, pekerjaan kalian, urusan dunia kalian, dan juga anak-anak kalian daripada mengingat Allah, daripada salat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu semua, maksudnya apa? Barang siapa yang disebabkan pekerjaannya, hartanya, pekerjaannya, urusan dunianya, anak-anaknya, dia tidak mengerjakan salat 5 waktu, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ruginya di mana nanti? Fil akhirah. Ruginya di mana nanti ketika dia berjumpa dengan Allah? Dia akan mendapatkan kerugian-kerugian yang nyata, yang tidak ada lagi, yang tidak bisa lagi dia sesalin. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Allah. Kerugian yang dia dapatkan sebab apa? Sebab dia tidak mengerjakan salat, tidak menjalankan salat, tidak melakukan salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, maftaradallahu ala halqih ahabba ilaihi minas salah, walau kana syai'un ahabba ilaihi minas salah la ta'abbada bihil malaikah, faminhum raki'un wa minhum sajidun wa qa'imun wa qa'idun. Nabi Muhammad katakan, tidak ada kewajiban Allah yang Allah wajibkan atas makhluknya manusia yang lebih Allah cintai daripada solat,
yang lebih Allah sukai daripada solat. Kalau seandainya ada sesuatu perintah Allah yang lebih Allah sukai daripada solat, maka sungguh para malaikatnya Allah akan mengerjakan itu perintah ibadah. Akan tetapi sebagian daripada malaikatnya Allah, sebagian mereka ada yang lagi rukuk, ada yang lagi sujud, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi duduk mengerjakan amalan-amalan solat. Ini menunjukkan ya ikhwan sidang Jumat yang dimuliakan Allah, solat ini adalah salah satu perintah Allah kepada hambanya manusia yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah sukai, melebihi daripada yang lain-lainnya. Bahkan disebutkan juga dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap seorang hamba di hari kiamat kelak, salat. Apabila solatnya benar sempurna, maka semua amalnya benar sempurna. Tapi apabila solatnya rusak, maka semua amalnya rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada syariat Allah yang diajarkan Nabi Muhammad, jangan kita sekali-kali meninggalkan solat. Jangan sekali-kali berani kita meninggalkan solat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Qalu la yabqa min darani syai'. Qala fadzalika mathalu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataayah. Nabi Muhammad mengatakan dalam satu hadisnya, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi Muhammad bertanya pada sahabat-sahabatnya, jika sungai ada di depan pintu rumah seseorang daripada kalian, kemudian seseorang yang sungai berada di depan pintu rumahnya tadi, setiap harinya dia mandi di sungai tersebut 5 kali, apakah akan tersisa kotoran daripada orang yang setiap harinya mandi di sungai tersebut 5 kali? Qalu sahabat, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, la yabqa min darani syai', tidak akan tersisa dari orang yang setiap harinya mandi di sungai 5 kali, tidak akan tersisa sesuatu kotoran daripada orang tersebut ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, fadzalika mathalu shalawatil khams, begitu juga perumpamaan salat 5 waktu yang akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di setiap harinya. Wa ayyuhal ikhwan sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, kita sekali lagi pesan saya terkhusus pada diri saya dan antum sekalian, jangan sekali-kali kita meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan disebutkan dalam satu hadis Nabi qala alaihi salatu wassalam, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang telah meninggalkan salat dengan cara sengaja, tidak ada uzur syar'i, tidak ada izin dari syariat agama Allah yang memperbolehkan dia untuk meninggalkan salat, tapi dia tinggalkan salat karena menggampangkan salat, menyepelekan salat. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan cara sengaja, kata Nabi Muhammad, sungguh dia telah menampakkan akan kekafirannya, akan ketidakpercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, qala alaihi salatu wassalam, man tarakas shalah muta'ammidan faqad bara'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan cara sengaja, tadi sebab pekerjaan, mungkin sebab rapat, sebab urusan dunia, dagang dan yang lain-lainnya, tinggalkan salat. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad bara'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan cara sengaja, sungguh itu orang terlepas daripada perlindungan Allah dan perlindungan Nabi Muhammad. Allah tidak mau melindungi orang yang meninggalkan salat dengan cara sengaja. Nabi Muhammad tidak mau membela, melindungi orang-orang yang meninggalkan salat dengan cara sengaja, yang tidak ada uzur syar'i,
izin syariat yang memperbolehkan ini orang untuk tidak sholat 5 waktu. Ada satu cerita diriwayatkan dalam satu riwayat, animra'atan min bani Israel ja'at ila Musa alaihi salam faqalat ya nabi Allah adnabtu dhanban aziman wa qad tubtu ila Allah ta'ala fad'u Allah an yaghfira li dhanbi wa yatubu alayya. Faqala laha Musa alaihi salam ma dhanbuki? Qala ya nabi Allah, qalat ya nabi Allah zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Faqala Musa alaihi salam ukhruji ya fajirah la'alla tanzila narun minas sama' fatuhriquna bi syu'mika. Faharajat min indih munkasiratil galab. Fanazala Jibril alaihi salam faqala ya Musa ar-rabbu yaqul ar-rabbu ta'ala yaqulu lak lima radatta ta'iba ya Musa ma wajadta syarran minha. Qala Musa ya Jibril wa man syarrun minha? Qala man yatrukus shalah amidan muta'ammidan. Ada satu perempuan dari Bani Israel datang ke Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Allah, wahai nabinya Allah, sungguh aku telah berbuat dosa yang sangat besar dan aku ingin bertaubat kepada Allah. Maka doakanlah, maka hendaklah kau berdoa pada Allah wahai Nabi Allah, agar Allah ampunkan dosa saya dan Allah berikan ketaubatan atas saya. Lalu Nabi Musa bertanya pada itu perempuan, wa ma dzambuki, ma dzambuki? Apa dosa kamu wahai perempuan? Dosa besar apa yang kamu lakukan wahai perempuan? Kata perempuan tadi mengatakan, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, aku telah berbuat zina. Lalu aku melahirkan anak zina dan aku telah membunuh anak zinaku tersebut. Aku telah berzina, kata perempuan tersebut. Aku telah melahirkan anak zinaku dan aku bunuh anak zinaku tersebut. Ini Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar dosa itu perempuan, Nabi Musa katakan, pergi engkau dari negeri kami ini. Jangan sampai murka Allah turun kepada kami sebab perbuatan dosa yang kamu lakukan wahai perempuan. Ini akhirnya perempuan tadi pergi meninggalkan rumah Nabi Allah Musa alaihissalam dalam keadaan hati yang hancur, hati yang kecewa, hati yang putus asa dengan mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam. Lalu turun Jibril alaihissalam menemui Nabi Musa alaihissalam. Jibril mengatakan, ya Musa, Tuhanmu Allah berkata kepadamu, kenapa kau tolak seorang perempuan yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Datang Jibril alaihissalam menemui Musa, ya Musa, kenapa kau tolak seorang perempuan yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma wajadta syarran minha? Apakah kau tidak mendapatkan, apakah kau tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar daripada dosa perempuan tersebut? Nabi Musa bertanya kepada Jibril, wa man syarruha ya Jibril? Dosa siapa yang lebih besar dari perempuan tersebut wahai Jibril? Lalu Jibril mengatakan, man yatrukus shalah amidan muta'ammidan. Dosa seseorang yang meninggalkan solat dengan cara sengaja. Dosa seorang yang meninggalkan solat dengan cara sengaja, dengan tidak ada uzur syar'i yang memperbolehkan dia tidak solat, maka dia tinggalkan solat dengan cara sengaja. Dia sepelekan solat 5 waktu. Bahkan dikatakan dalam kitab disebutkan, penyebab daripada seseorang meninggal su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan tidak baik, sebab dia menyepelekan solat 5 waktu, sebab dia malas mengerjakan solat 5 waktu, sebab dia sering meninggalkan solat 5 waktu. Maka dari itu pesan saya terkhusus pada diri saya dan anda sekalian, jangan sekali-kali kita meninggalkan solat 5 waktu. Kerjakan solat 5 waktu sesuai dengan aturan yang diajarkan Nabi Muhammad, sehingga solat kita tadi akan memberikan manfaat buat kita dan kita akan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di khutbah Jumat yang singkat ini Allah jadikan kita minal muqiminas shalah, daripada orang-orang yang mengerjakan solat, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang selalu taat pada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjalankan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Allah jaga kita, keluarga kita, muslim wal muslimat, mukmin wal mukminat, dari kejahatan-kejahatan ini zaman, dari kejahatan-kejahatan penghuni ini zaman. Dan Allah
Jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu dilimpahkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wallahu subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Allah taala wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta durtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jumu'ah wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'il ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ali kalimatika yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa ahzul man hazala al muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma amina fi durina wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wa taqak. Allahumma adfa' anna al bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batana an baladina hadha khassa wa an sa'il burdal muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnun. Aqimus shalah.